Nania Rosdiana adalah seorang wanita yang hidupnya dibentuk oleh dua hal. Cinta tulus pada ibunya dan aroma khas dari kuah kacang yang dimasak setiap pagi. Di usianya yang menginjak 24 tahun, Nania telah terbiasa dengan ritme kehidupan yang sederhana namun penuh kehangatan. Dunianya berpusat di sebuah rumah kecil di gang yang cukup padat, rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan ibunya, Sari, seorang janda yang membesarkannya seorang diri dengan mengandalkan sebuah gerobak cilok. Bagi orang lain, gerobak kayu berwarna biru pudar itu mungkin hanyalah penanda sebuah usaha kecil. Namun bagi Nania, gerobak itu adalah monumen perjuangan. Dari keuntungan tak seberapa yang dikumpulkan hari demi hari dari gerobak itulah, ia bisa menyelesaikan sekolahnya hingga jenjang diploma administrasi. Setiap pagi sebelum berangkat kerja di sebuah kantor firma hukum kecil sebagai staf junior, Nania akan selalu membantu ibunya. Tangannya sudah sama terampilnya dengan tangan Ibu Sari dalam membentuk adonan kenyal dari tepung tapioka dan terigu, memasukkan isian daging cincang yang telah dibumbui dengan sempurna, lalu merebusnya hingga mengapung. "Sudah cukup, Enduk. Nanti kamu telat kerja," kata Ibu Sari pagi itu. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Tangannya dengan cekatan mengaduk kuah kacang di atas kompor kecil. Aroma gurih dan sedikit manis dari gula merah menyebar ke seluruh penjuru dapur mungil mereka. Nania tersenyum sambil menyeka tangannya yang berlumur sedikit tepung. "Tidak apa-apa, Bu. Sekalian memastikan stok untuk hari ini cukup. Kemarin kan cepat sekali habisnya." "Alhamdulillah," sahut Ibu Sari. Wajahnya yang mulai dihiasi kerutan di sudut mata tampak berseri. Rezeki memang tidak pernah tertukar. Ada kebanggaan dalam diri Nania setiap kali melihat ibunya. Ibu Sari tidak pernah mengeluh. Sejak suaminya meninggal 15 tahun yang lalu, ialah yang menjadi tulang punggung sekaligus jantung bagi keluarga kecil mereka. Cilok buatannya terkenal di seluruh kompleks perumahan karena rasanya yang otentik dan kebersihannya yang terjaga. Ibu Sari tidak pernah mengurangi takaran bahan meskipun harga-harga naik, sebuah prinsip yang selalu ia ajarkan pada Nania. Kejujuran adalah modal utama. Kehidupan Nania yang datar dan terprediksi itu mulai berwarna sejak kehadiran Bayu Prakoso. Bayu, seorang manajer pemasaran junior di sebuah perusahaan distributor barang konsumsi, adalah pria yang berhasil merebut hati Nania. Mereka bertemu setahun yang lalu di sebuah acara yang diadakan oleh teman bersama. Bayu adalah sosok yang santun, bicaranya teratur, dan yang terpenting, ia tampak menerima Nania apa adanya. Ia tidak pernah mempermasalahkan latar belakang keluarga Nania. Bahkan, ia seringkali memuji cilok buatan Ibu Sari. "Calon mertuaku ini memang juru masak paling hebat," kata Bayu suatu sore saat ia mampir dan ikut menikmati semangkuk cilok panas di teras rumah Nania. Ibu Sari hanya tersenyum malu-malu, menyodorkan segelas teh hangat untuk Bayu. "Ah, Mas Bayu ini bisa saja." Nania yang duduk di sebelahnya merasa hatinya menghangat. Impiannya akan sebuah pernikahan yang indah terasa semakin dekat. Bayu telah melamarnya secara personal 3 bulan lalu. Dan kini mereka sedang dalam tahap persiapan untuk pertemuan keluarga resmi. Semua tampak sempurna. Bayu adalah paket lengkap yang ia dambakan. Mapan, tampan, dan yang terpenting, baik hati. Namun, ada satu hal kecil yang kadang mengusik pikiran Nania. Sebuah kerikil dalam sepatu kebahagiaannya. Kerikil itu bernama Ibu Laras, Ibunda Bayu. Nania baru bertemu dengannya 2 kali. Dan dalam 2 pertemuan singkat itu, Nania menangkap sebuah getaran yang berbeda. Ibu Laras adalah wanita sosialita yang penampilannya selalu sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bicaranya sopan, senyumnya selalu terkembang, namun matanya menyorotkan sesuatu yang sulit diartikan oleh Nania. Ada semacam penilaian, sebuah tatapan yang seolah memindai harga pakaian yang Nania kenakan. "Bayu cerita, ibumu punya usaha kuliner, ya?" tanya Ibu Laras saat pertama kali mereka bertemu di sebuah kafe mewah, tempat Bayu memperkenalkan mereka. "Betul, Tante. Ibu saya jualan cilok," jawab Nania dengan jujur dan sedikit bangga.
Senyum di bibir Ibu Laras sedikit menegang sepersekian detik sebelum kembali mengembang. Oh, cilok. Usaha yang merakyat sekali. Ya, bagus. Bagus. Mandiri itu penting. Kata, merakyat. Itu terdengar aneh di telinga Nania. Bukan pujian, melainkan sebuah kategorisasi. Sejak saat itu, Nania selalu merasa sedikit cemas setiap kali Bayu menyebut nama ibunya. Malam itu, setelah selesai membantu ibunya dan bersiap untuk tidur, ponsel Nania berdering. Nama, Bayu, tertera di layar. Halo, sayang. Sapa Nania dengan lembut. Halo, Nan. Lagi apa? Aku ganggu. Enggak. Enggak kok. Baru mau tidur. Kenapa? Aku cuma mau kasih kabar. Ibu sudah setuju untuk pertemuan keluarga hari Minggu besok di rumahmu. Ibu bilang, biar lebih akrab. Sekalian silaturahmi ke rumah calon besan. Jelas Bayu. Hati Nania berdebar. Oh, ya? Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Tolong sampaikan ke ibumu. Ya. Kami datang sekitar jam 11 siang. Ibu juga sudah tidak sabar ingin bertemu ibumu secara resmi. Ada sedikit nada ragu dalam kalimat terakhir Bayu. Sesuatu yang coba ia tutupi dengan antusiasme palsu. Nania merasakannya. Namun ia berusaha menepis pikiran negatif itu. Ini adalah langkah besar menuju hari pernikahan mereka. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu Laras hanya perlu mengenal Ibu Sari lebih dekat. Dan ia pasti akan melihat betapa baik dan tulusnya wanita yang telah melahirkannya itu. Iya, nanti aku sampaikan ke ibu. Kamu juga jaga kesehatan, ya, kata Nania. Pasti. Kamu juga. Sampai ketemu hari Minggu, calon istriku. Panggilan itu ditutup dengan perasaan campur aduk dalam diri Nania. Ia menatap langit-langit kamarnya yang sederhana. Impiannya untuk menikah dengan Bayu, untuk membangun keluarga sendiri, dan untuk membahagiakan ibunya, terasa begitu nyata. Ia memejamkan mata, membayangkan gaun pengantin putih yang sudah ia lihat di sebuah majalah, membayangkan senyum bahagia Bayu di sisinya, dan senyum bangga ibunya di kursi tamu. Ia tidak tahu bahwa pertemuan hari Minggu itu, alih-alih menjadi jembatan menuju impiannya, justru akan menjadi palu godam yang menghancurkan segalanya. Hari Minggu pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah kecil Nania seolah dipenuhi oleh debaran antisipasi. Sejak subuh, Ibu Sari sudah sibuk di dapur. Bukan untuk menyiapkan dagangan ciloknya, melainkan untuk mempersiapkan jamuan kecil bagi calon besannya. Hari ini gerobak cilok biru itu libur, terparkir rapi di sudut halaman. Ibu Sari ingin fokus 100% untuk menyambut keluarga Bayu. Nania, coba cicipi opornya. Sudah pas belum rasanya? Tanya Ibu Sari sambil mengaduk kuah kuning kental yang beraroma sedap. Nania mendekat dan menyendok sedikit kuah. Sudah pas, Bu. Enak sekali. Ibu Sari tersenyum lega. Di atas meja makan yang sudah dialasi taplak bersih, telah tersaji beberapa hidangan sederhana namun dimasak dengan sepenuh hati. Opor ayam, sambal goreng kentang, dan kerupuk udang. Semua adalah masakan rumahan terbaik yang bisa ia sajikan. Untuk menyambut calon menantunya, ia bahkan membeli buah-buahan segar dari pasar. Pukul 10. Semua persiapan telah rampung. Nania membantu ibunya bersiap-siap. Ia memilihkan gamis batik terbaik milik ibunya. Sebuah gamis berwarna coklat sogan yang tampak anggun. Ibu Sari menatap pantulan dirinya di cermin tua yang tergantung di dinding kamar. Ada raut gugup di wajahnya. Apa ibu terlihat pantas, enduk? Tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Nania memegang kedua bahu ibunya dari belakang. Ibu cantik sekali. Yang paling penting, ibu jadi diri sendiri saja. Ibu Laras pasti akan suka sama ibu. Nania berusaha meyakinkan ibunya, sekaligus meyakinkan dirinya sendiri. Tepat pukul 11:05, suara mobil berhenti di depan gang mereka. Jantung Nania berdebar lebih kencang. Ia mengintip dari jendela.
Bayu keluar dari kursi pengemudi, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi. Lalu, dari kursi penumpang depan, keluarlah Ibu Laras. Penampilannya kontras dengan kesederhanaan gang tersebut. Ia mengenakan setelan tunik dan celana bahan berwarna krem yang mahal, tas bermerek tersampir di lengannya, dan kacamata hitam besar bertengger di wajahnya, seolah melindunginya dari realitas lingkungan sekitar. "Ayo, Bu, kita sambut," ajak Nania. Mereka berdua membuka pintu tepat saat Bayu dan ibunya sampai di teras kecil mereka. Senyum Nania terkembang. "Selamat datang, Tante, Bayu. Silakan masuk." Ibu Laras melepas kacamatanya. Senyumnya tipis dan terkesan dipaksakan. Matanya langsung bergerak liar, memindai setiap sudut ruang tamu yang sempit itu. Dari sofa kain sederhana, meja kayu kecil, hingga foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Penilaian itu terasa begitu gamblang, membuat Nania merasa tidak nyaman. "Apa kabar, Bu Sari?" sapa Ibu Laras, menyalami Ibu Sari dengan ujung jarinya. Nyaris tidak ada kontak. "Alhamdulillah baik, Bu Laras. Silakan duduk," jawab Ibu Sari dengan suaranya yang sedikit bergetar karena gugup. Percakapan dimulai dengan kiku. Bayu berusaha mencairkan suasana dengan membicarakan cuaca dan kondisi lalu lintas. Nania menyajikan minuman dan kue-kue kering yang ia beli. Ibu Laras mengambil satu kue, menggigitnya sedikit, lalu meletakkannya kembali di piring kecil tanpa berkomentar. "Jadi, ini rumah yang ditinggali Nania sejak kecil, ya?" tanya Ibu Laras, memecah keheningan. Pertanyaan itu terdengar biasa, namun nadanya menyiratkan sesuatu yang lain. "Betul, Bu. Ini rumah peninggalan almarhum bapaknya Nania," jawab Ibu Sari dengan lembut. Ibu Laras mengangguk-angguk pelan. "Oh, begitu. Sangat sederhana, ya." Lagi-lagi, sebuah kata yang netral namun terasa menusuk saat diucapkan olehnya. Suasana menjadi semakin tegang. Nania bisa melihat ibunya semakin tidak nyaman. Tangannya saling meremas di pangkuan. Bayu tanpa salah tingkah, sesekali melirik ibunya dengan tatapan memohon, tatapan yang seolah berkata, "Tolong, Bu." Untuk mengalihkan pembicaraan, Ibu Sari memberanikan diri. "Ini, sebentar lagi waktu makan siang. Saya sudah siapkan sedikit makanan di belakang. Mari kita makan bersama, Bu Laras, Mas Bayu." "Wah, repot-repot sekali, Bu," kata Bayu, mencoba terdengar antusias. Mereka pun pindah ke ruang makan yang menyatu dengan dapur. Meja makan itu tampak penuh sesak dengan hidangan yang telah disiapkan Ibu Sari. Namun, ekspresi Ibu Laras tidak menunjukkan ketertarikan. Ia duduk dengan kaku, memandangi hidangan itu satu persatu. "Ini semua Bu Sari yang masak sendiri?" tanyanya. "Iya, Bu. Maaf kalau hanya seadanya," jawab Ibu Sari. Tidak heran masakannya enak. Tangannya kan sudah terbiasa memasak untuk jualan, celetuk Ibu Laras. Nania tersentak. Itu adalah sindiran pertama yang begitu jelas. Bayu langsung menendang pelan kaki ibunya dari bawah meja, namun Ibu Laras mengabaikannya. Mereka mulai makan dalam diam. Ibu Laras hanya mengambil sedikit nasi dan sepotong kecil ayam. Ia makan dengan perlahan, seolah sedang membedah setiap rasa yang masuk ke mulutnya. Setelah makan siang yang canggung itu selesai, mereka kembali ke ruang tamu. Inilah saatnya pembicaraan inti dimulai. "Jadi, Bu Sari," Ibu Laras memulai. Nadanya kini lebih serius dan dingin. "Kita di sini kan untuk membahas kelanjutan hubungan anak-anak kita. Saya ini orang yang terus terang. Bagi saya, pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua individu, tapi juga dua keluarga. Bibit, Bebet, dan Bobot itu masih relevan." Jantung Nania serasa berhenti berdetak. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ibu Sari menelan ludah. "Saya mengerti, Bu. Bayu ini anak saya satu-satunya," lanjut Ibu Laras. Tatapannya kini lurus dan tajam ke arah Ibu Sari. "Saya sudah membesarkannya dengan susah payah,
memberikan pendidikan terbaik, memastikan ia bergaul di lingkungan yang tepat. Tentu saya ingin ia mendapatkan pasangan yang sepadan, yang bisa mengangkat derajat keluarga, bukan sebaliknya. Tante. Nania mencoba menyela. Suaranya bergetar. Ibu Laras mengangkat tangannya, mengisyaratkan Nania untuk diam. Sebentar, Nania. Biar orang tua yang bicara. Ia kembali menatap Ibu Sari. Saya sudah coba buka hati, Bu Sari. Saya coba terima Nania. Tapi setiap kali saya berpikir, rasanya berat sekali. Keluarga kami adalah keluarga terpandang. Teman-teman saya, relasi bisnis suami saya. Apa kata mereka nanti kalau tahu menantu saya adalah anak seorang? Ibu Laras berhenti sejenak. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh dengan penghinaan. Anak seorang penjual cilok. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam dan berbisa, menghantam keheningan ruang tamu itu seperti pecahan kaca. Waktu seolah berhenti. Nania melihat dunia di sekelilingnya memburam. Satu-satunya yang jelas adalah wajah ibunya. Wajah Ibu Sari yang tadinya penuh harap kini berubah pasi. Bibirnya sedikit terbuka. Matanya nanar menatap Ibu Laras. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bahunya yang biasanya tegar tampak terkulai. Sebuah kehormatan yang ia jaga seumur hidupnya sebagai seorang ibu dan seorang pekerja keras. Baru saja diinjak-injak tanpa ampun di rumahnya sendiri. Bayu membeku di kursinya. Wajahnya pucat. Ia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap Nania dengan tatapan panik dan bersalah. Hati Nania yang tadinya hanya retak, kini hancur berkeping-keping. Bukan karena hinaan itu ditujukan padanya, tapi karena ia harus melihat orang yang paling ia cintai di dunia, ibunya, direndahkan sedemikian rupa. Amarah yang dingin mulai menjalari pembuluh darahnya, membekukan rasa sakitnya. Ibu Laras tampaknya puas dengan efek yang ia ciptakan, bersandar di sofa dengan angkuh. Saya rasa, Bu Sari mengerti maksud saya. Mungkin lebih baik jika rencana pernikahan ini kita pikirkan kembali matang-matang. Itu adalah kalimat terakhir. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ibu Sari hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Satu tetes jatuh ke pangkuannya, membasahi kain batiknya, menjadi saksi bisu dari sebuah luka yang teramat dalam. Kepergian Bayu dan ibunya meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Pintu yang tertutup rapat seolah menjadi pembatas antara dunia Nania yang baru saja runtuh dan dunia luar yang terus berjalan seperti biasa. Hidangan makan siang yang tadi disiapkan dengan penuh harap kini teronggok di meja makan, dingin dan tak tersentuh. Aromanya yang tadi terasa sedap kini berubah menjadi pengingat pahit akan sebuah penolakan. Ibu Sari masih duduk terpaku di sofa, kepalanya menunduk dalam. Bahunya bergetar hebat menahan isak tangis yang tak bersuara. Nania menghampirinya, berlutut di hadapan ibunya dan menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Ibu!" bisik Nania. Suaranya serak. Ibu Sari mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras di pipinya yang mulai berkeriput. "Maafkan Ibu." "Enduk." "Maafkan Ibu." Ucapnya terbata-bata. "Gara-gara Ibu, gara-gara pekerjaan Ibu, kamu jadi begini." Hati Nania terasa seperti diremas mendengar ibunya menyalahkan diri sendiri. Amarah yang tadi sempat membeku kini mencair menjadi gelombang kesedihan dan tekad. "Ini bukan salah Ibu," kata Nania dengan tegas. Meskipun air matanya juga mulai jatuh. "Ini sama sekali bukan salah Ibu. Ini salah mereka yang hatinya buta, yang hanya bisa menilai orang dari materi." Nania memeluk ibunya dengan erat, mencoba menyalurkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ia membiarkan ibunya menangis di bahunya, melepaskan semua rasa sakit dan malu yang ditimpakan oleh Ibu Laras. Di dalam pelukan itu, Nania tidak merasakan keputusasaan. Sebaliknya, ia merasakan sebuah kejelasan yang menyakitkan.
Hubungan yang dibangun di atas pondasi yang tidak menghargai orang tuanya adalah hubungan yang rapuh, yang akan hancur cepat atau lambat. Setelah beberapa saat, Ibu Sari mulai tenang. Nania membantunya berdiri dan menuntunnya masuk ke kamar. Ibu istirahat. Ya, jangan pikirkan apa-apa lagi. Setelah memastikan ibunya berbaring, Nania kembali ke ruang tamu. Ia menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Ada beberapa panggilan tak terjawab dan serangkaian pesan dari Bayu. Nania, maafkan aku. Maafkan ibuku. Aku akan bicara sama ibu. Tolong beri aku waktu. Aku mohon jangan marah. Aku cinta sama kamu. Angkat teleponnya. Please. Nania menarik napas dalam-dalam. Rasa cintanya pada Bayu masih ada, namun kini tertutup oleh lapisan kekecewaan yang tebal. Ia butuh ketegasan. Bukan permintaan maaf yang lemah, tapi sebuah sikap. Ia menekan tombol panggil. Bayu langsung menjawabnya di dering pertama. Nania, akhirnya kamu telepon. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Suara Bayu terdengar panik. Di mana posisimu sekarang, Bayu? Potong Nania. Suaranya terdengar dingin dan datar, mengejutkan dirinya sendiri. Aku baru saja mengantar ibu pulang. Aku sedang dalam perjalanan mau ke rumahmu lagi. Tidak perlu, jawab Nania. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Kenapa tadi kamu diam saja? Hening sejenak di seberang telepon. Bayu tergagap. Aku kaget. Nan, aku tidak menyangka ibu akan berkata seperti itu. Aku syok. Syok. Nania tertawa kecil. Tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Ibuku dihina di depan matamu, di rumahnya sendiri, dan kamu hanya bisa syok? Kamu tidak bisa mengatakan satu kata pun untuk membelanya? Untuk membela calon istrimu? Untuk membela calon mertuamu? Bukan begitu. Nania, aku akan bicara dengan ibuku. Aku janji. Kamu harus sabar sedikit. Ibuku memang wataknya keras, tapi hatinya baik. Nanti juga beliau akan luluh kalau sudah kenal ibumu lebih dekat. Bujuk Bayu, menggunakan argumen yang sama persis seperti yang sering ia ucapkan sebelumnya. Dan pada saat itulah Nania sadar. Inilah jawaban yang ia butuhkan. Bayu tidak akan pernah berubah. Ia akan selalu berada di bawah bayang-bayang ibunya. Selalu meminta Nania untuk sabar dan memaklumi. Ia menempatkan beban pembuktian dan kesabaran di pundak Nania dan ibunya, bukan menuntut penghormatan dari ibunya sendiri. Hidupnya kelak akan dipenuhi oleh permintaan untuk memaklumi hinaan demi hinaan, untuk menelan harga dirinya demi menjaga perasaan ibu Laras. Tidak, Bayu, ucap Nania dengan suara yang kini mantap dan tidak bergetar. Aku tidak akan sabar lagi. Dan ibuku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, terutama kepada ibumu. Nania, apa maksudmu? Jangan bicara begitu. Suara Bayu mulai terdengar putus asa. Maksudku sudah jelas. Cinta tidak akan pernah bisa hidup di atas air mata ibuku. Bayu, penghormatan pada orang tuaku adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Kamu tidak bisa memberikannya. Jadi, kita tidak bisa bersama. Jangan putuskan aku. Nania, aku mohon. Kita bisa selesaikan ini. Tidak ada yang bisa diselesaikan, sahut Nania. Semuanya sudah selesai sejak ibumu mengucapkan kata-kata itu. Dan kamu memilih untuk diam. Pernikahan ini batal. Anggap saja kita tidak pernah merencanakan apa-apa. Sebelum Bayu sempat menjawab, Nania memutuskan panggilan itu. Ia mematikan ponselnya, tidak ingin lagi mendengar bujukan atau permintaan maaf yang tak berarti. Dadanya terasa sesak oleh campuran antara sakit hati karena kehilangan pria yang ia cintai, dan perasaan lega yang aneh karena telah melepaskan beban yang begitu berat. Ia berjalan kembali ke kamar ibunya. Ibu Sari ternyata belum tidur. Ia menatap Nania dengan mata yang sembab. Kamu menelepon Bayu? Tanyanya pelan. Nania mengangguk.
Ia duduk di tepi ranjang. Sudah selesai, Bu. Ibu Sari menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Nania, jangan karena ibu. Nania menggeleng kuat, memotong ucapan ibunya. Ia meraih tangan ibunya sekali lagi. Bukan karena ibu. Ini karena aku. Aku yang tidak mau punya suami yang tidak bisa menghormati ibuku. Aku yang tidak mau punya mertua yang menginjak-injak harga diri keluarga kita. Nania menatap lurus ke mata ibunya. Tatapan yang penuh dengan janji. Mulai hari ini, kita berdua saja sudah cukup, Bu. Kita akan buktikan pada mereka. Kita akan buktikan bahwa pekerjaan ibu, keringat ibu, adalah sesuatu yang membanggakan. Hinaan mereka akan kita ubah menjadi tepuk tangan. Aku janji, Bu. Malam itu, setelah memastikan ibunya benar-benar tertidur lelap karena kelelahan emosional, Nania tidak bisa tidur. Ia duduk di meja makan yang sudah ia bersihkan. Bayangan wajah kecewa ibunya dan senyum merendahkan Ibu Laras terus berkelebat di benaknya. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti hatinya. Namun, di bawah rasa sakit itu, sebuah benih baru telah tertanam. Benih kemarahan yang positif, benih tekad yang membara. Ia mengambil sebuah buku catatan kosong, sisa dari masa kuliahnya, dan sebuah pulpen. Di bawah cahaya lampu bohlam yang temaram, ia membuka halaman pertama. Tangannya yang sedikit gemetar menulis sebuah judul di bagian atas halaman. Rencana usaha cilok Ibu Sari. Air matanya masih menetes sesekali, jatuh membasahi kertas. Tapi itu bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata pelepasan, sekaligus air mata yang akan menyirami benih tekadnya hingga tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan kuat. Malam itu, di tengah reruntuhan impian pernikahannya, Nania Rosdiana sedang membangun sebuah fondasi untuk impian yang baru. Impian yang tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Keesokan paginya, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah jendela terasa mengganggu. Biasanya, cahaya itu menjadi penanda dimulainya hari yang sibuk dan penuh harap. Namun hari itu ia terasa seperti sorotan lampu yang menelanjangi luka. Nania terbangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Ia tidak tidur sama sekali. Pikirannya terus memutar ulang kejadian kemarin seperti sebuah kaset rusak. Wajah ibunya yang hancur, suara angkuh Ibu Laras, dan kebisuan Bayu. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Kosong. Biasanya pada jam seperti ini, Ibu Sari sudah berjibaku dengan adonan dan air mendidih. Gerobak biru itu masih terparkir di tempatnya, diam dan murung. Nania menemukan ibunya sedang duduk sendirian di kursi makan, menatap kosong ke arah kompor yang dingin. Secangkir teh di hadapannya sudah tidak lagi mengeluarkan uap. "Ibu belum mulai?" tanya Nania lembut, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ibu Sari tersentak dari lamunannya. Ia menatap Nania, lalu mengalihkan pandangannya ke arah gerobak di luar. "Untuk apa, Enduk?" jawabnya lirih. "Pekerjaan ini hanya membawa malu untukmu." Hati Nania teriris. Racun dari kata-kata Ibu Laras telah meresap begitu dalam hingga merusak kebanggaan yang selama ini menjadi sumber kekuatan ibunya. Ini adalah hal yang paling ditakutkan Nania. Bukan pernikahan yang batal, bukan pula kehilangan Bayu, melainkan padamnya semangat hidup di mata ibunya. "Jangan bicara seperti itu, Bu," kata Nania, duduk di hadapan ibunya. Ia meraih tangan Ibu Sari. "Pekerjaan inilah yang membuatku bisa sekolah. Pekerjaan inilah yang memberi kita makan setiap hari. Pekerjaan ini adalah kehormatan kita. Jangan biarkan kata-kata orang jahat merusaknya." Ibu Sari menggeleng pelan. Tapi kenyataannya adalah mereka orang-orang picik yang tidak bisa melihat nilai kerja keras. Potong Nania dengan cepat. "Dan kita tidak akan membiarkan mereka menang. Kita tidak akan bersembunyi. Hari ini ibu tetap jualan seperti biasa." Nania berdiri dan berjalan ke dapur, mulai mengeluarkan baskom untuk adonan. Sikapnya yang tegas seolah menjadi percikan api kecil bagi Ibu Sari.
Perlahan, wanita parubaya itu bangkit dan ikut bergabung dengan putrinya. Mereka bekerja dalam diam pada awalnya. Hanya suara adukan adonan dan air mendidih yang mengisi ruangan. Namun, dalam kebisuan itu, ada sebuah pemahaman baru yang terjalin. Mereka tidak lagi mempersiapkan dagangan untuk menyambung hidup. Mereka sedang mempersiapkan sebuah perlawanan. Siang itu, saat Ibu Sari mendorong gerobaknya menyusuri gang, beberapa tetangga memandangnya dengan tatapan berbeda. Ada yang kasihan, ada yang ingin tahu. Ibu Ratih, ketua RT yang terkenal paling ingin tahu di kompleks itu, mencegatnya di persimpangan. Bu Sari, jualan juga? Kirain masih berduka. Sapanya dengan nada yang dibuat bersimpati. Namun matanya penuh selidik. Saya dengar kabar burung. Katanya pernikahan Nania tidak jadi, ya? Aduh, ada apa toh? Padahal kelihatannya sudah cocok sekali sama Mas Bayu. Ibu Sari menunduk. Tidak tahu harus menjawab apa. Tepat pada saat itu, Nania yang baru pulang kerja dengan motor matiknya, berhenti di samping mereka. Ia sengaja pulang lebih awal hari ini. Selamat siang, Bu RT. Sapa Nania dengan senyum datar. Ia turun dari motornya. Betul, Bu. Rencananya memang belum jodoh. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk saya dan juga untuk Mas Bayu. Jawaban Nania yang tenang dan dewasa membuat Ibu Ratih sedikit terkejut. Ia kehilangan bahan untuk mengorek lebih dalam. Oh, ya sudah kalau begitu. Yang sabar ya, Nania, Bu Sari, katanya. Lalu bergegas pergi saat melihat tidak ada lagi drama yang bisa ia dapatkan. Nania menatap ibunya. Tidak usah didengarkan, Bu. Mulai sekarang, biar Nania yang hadapi mereka. Malamnya, setelah Ibu Sari pulang dan mereka selesai makan malam, Nania mengeluarkan buku catatan yang ia tulis semalam. Ia meletakkannya di atas meja di hadapan ibunya. Ibu Sari menatap judul di halaman itu dengan kening berkerut. Rencana usaha cilok Ibu Sari? Apa ini, Enduk? Ini masa depan kita, Bu. Jawab Nania dengan mata berbinar. Sebuah semangat baru yang berhasil ia paksa muncul ke permukaan. Kita tidak akan selamanya bergantung pada gerobak ini. Kita akan buat usaha cilok Ibu menjadi besar. Ibu Sari menatap Nania tak percaya. Besar bagaimana? Ibu sudah tua. Tidak kuat lagi keliling jauh-jauh. Bukan ibu yang keliling. Biar ciloknya yang keliling sendiri. Jelas Nania. Kita akan jual secara daring, Bu. Lewat internet. Konsep itu begitu asing bagi Ibu Sari. Mana ada orang mau beli cilok lewat internet? Orang beli cilok itu ya kalau lihat gerobaknya lewat di depan rumah. Itu dulu, Bu. Sekarang zaman sudah berubah. Nania menjelaskan dengan sabar. Ia mulai memaparkan idenya. Pertama, kita harus buat produk kita istimewa. Tidak hanya cilok isi telur puyuh. Bagaimana kalau kita buat cilok isi keju mozzarella yang lumer? Atau cilok isi daging cincang pedas yang kita sebut cilok mercon? Anak-anak muda pasti suka. Mata Ibu Sari mulai menunjukkan ketertarikan. Ide varian baru adalah sesuatu yang bisa ia pahami. Kedua, lanjut Nania, kita ubah kemasannya. Tidak lagi pakai kantong plastik biasa. Kita pakai kotak makanan dari kertas atau plastik mika yang bersih. Lalu kita tempel stiker dengan nama dan logo kita sendiri. Jadi kelihatan lebih profesional dan higienis. Nania mengambil pulpen dan mulai membuat sketsa kasar di buku catatannya. Sebuah logo sederhana, gambar seorang ibu tersenyum. Ketiga, kita foto cilok kita sebagus mungkin, lalu kita pasang di media sosial. Orang-orang akan lihat, tertarik, lalu memesan lewat ponsel. Kita bisa antarkan pesanan mereka. Kita tidak lagi menunggu pembeli datang, tapi kita yang menjangkau pembeli di seluruh kota. Penjelasan Nania yang runut dan penuh keyakinan itu perlahan mulai masuk akal bagi Ibu Sari. Ia melihat putrinya dengan tatapan yang berbeda. Di hadapannya bukan lagi gadis kecilnya, melainkan seorang wanita dewasa yang cerdas dan punya visi.
Luka di hatinya karena hinaan Ibu Laras masih ada, tetapi kini tertutup oleh rasa bangga yang membuncah terhadap putrinya. "Apa kita bisa, Enduk?" tanya Ibu Sari. Masih ada keraguan dalam suaranya. "Modalnya pasti besar." Nania tersenyum. "Modalnya sudah ada, Bu." Ia masuk ke kamar dan keluar dengan sebuah amplop coklat tebal. Amplop berisi uang yang selama ini ia tabung sedikit demi sedikit untuk biaya tambahan resepsi pernikahan. Uang yang seharusnya menjadi bagian dari impiannya bersama Bayu. "Uang ini akan kita pakai untuk membangun impian kita sendiri," kata Nania sambil meletakkan amplop itu di atas buku catatannya. Sebuah tindakan simbolis yang menutup satu babak dan membuka babak yang baru. Ibu Sari menatap amplop itu, lalu menatap wajah putrinya yang penuh tekad. Keraguan di hatinya sirna, digantikan oleh api semangat yang sama dengan yang menyala di mata Nania. Air matanya yang kemarin adalah air mata kepedihan, kini telah menguap dan menjadi bahan bakar. "Baiklah, Enduk," kata Ibu Sari. Suaranya mantap. "Ibu percaya padamu. Ayo, kita buat cilok kita naik kelas. Kita tunjukkan pada mereka." Malam itu, mereka tidak lagi bicara soal kesedihan. Dapur kecil mereka berubah menjadi ruang rapat. Mereka berdiskusi hingga larut malam tentang resep baru, nama merek, dan langkah-langkah apa yang akan mereka ambil besok. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan hari Minggu yang menghancurkan itu, tawa kecil mulai terdengar lagi di rumah sederhana tersebut. Aksi nyata dimulai keesokan harinya. Nania mengambil cuti dari pekerjaannya selama 3 hari dengan alasan urusan keluarga. Ia tahu, momentum ini tidak boleh hilang. Pagi-pagi sekali, ia dan Ibu Sari sudah berada di pasar. Namun kali ini, tujuan mereka berbeda. Mereka tidak hanya membeli tepung tapioka dan bumbu kacang, tetapi juga bahan-bahan baru yang belum pernah ada di gerobak mereka. Keju mozzarella batangan, daging giling kualitas baik, dan cabai rawit merah dalam jumlah besar. Setelah dari pasar, Nania menggunakan sebagian uang dari modal impian itu untuk membeli beberapa barang penting. Sebuah ponsel pintar bekas dengan kualitas kamera yang jauh lebih baik dari ponsel lamanya, beberapa set kotak makanan berbahan kertas tebal yang ramah lingkungan, dan ia juga memesan cetakan stiker sederhana di sebuah percetakan digital kecil. "Kita butuh nama yang bagus, Bu," kata Nania sore itu sambil mengotak-atik aplikasi desain sederhana di ponsel barunya. Sesuatu yang mudah diingat dan memberi kesan positif. Mereka berdiskusi. Cilok berkah? Terlalu umum. Cilok Bu Sari? Terlalu biasa. Bagaimana kalau cilok juara Ibu? Usul Nania. Juara karena rasanya paling enak. Dan Ibu, karena ini adalah resep dan perjuangan Ibu. Ibu Sari tersenyum lebar. Nama yang bagus. Enduk. Ibu suka. Maka, nama itu pun diputuskan. Nania berhasil membuat logo sederhana. Sebuah siluet wanita berkerudung yang sedang tersenyum, dengan tulisan, "Cilok juara Ibu," melengkung di atasnya. Sederhana, namun hangat dan personal. Stiker itu langsung ia pesan sebanyak 500 buah. Hari berikutnya adalah hari eksperimen. Dapur mereka berubah menjadi laboratorium kuliner. Ibu Sari, dengan keahliannya, mencoba menyeimbangkan resep baru. Mereka berulang kali mencoba berapa banyak keju yang pas agar bisa lumer sempurna saat cilok digigit, seberapa pedas isian, mercon, agar terasa menantang tapi tidak menyiksa, dan bagaimana membuat tekstur cilok tetap kenyal meskipun sudah dingin. Nania bertugas sebagai pencicip dan pencatat. Setiap percobaan mereka dokumentasikan. Ketika resepnya sudah mantap, tibalah saatnya untuk sesi pemotretan. Nania menata produk mereka di atas meja kayu dengan pencahayaan dari jendela. Ia menata cilok yang baru matang di dalam kemasan kotak yang baru, dengan saus kacang yang kental disiram di atasnya dan taburan bawang goreng yang renyah. Dengan arahan dari beberapa video tutorial yang ia tonton semalaman, Nania mengambil puluhan foto dari berbagai sudut. Hasilnya, di luar dugaan, tampak sangat profesional dan menggugah selera. Malam itu,
Dengan jantung berdebar, Nania membuat akun di platform media sosial populer. Ia mengunggah foto-foto terbaik, menulis deskripsi produk yang menarik, lengkap dengan daftar varian rasa dan harganya. Ia mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi pesan instan untuk pemesanan. Postingan pertama, cilok juara ibu, resmi mengudara. Lalu, keheningan. 1 jam berlalu, tidak ada notifikasi. 2 jam, masih sepi. Nania terus-menerus menyegarkan halaman profilnya. Ibu Sari yang duduk di sebelahnya mulai tampak cemas. Sudah ibu bilang, "Enduk, memangnya siapa yang mau beli?" Gumamnya pelan. "Sabar, Bu. Ini baru permulaan," kata Nania, meskipun hatinya sendiri juga mulai ciut. Hari pertama ditutup dengan 0 pesanan. Hari kedua pun sama. Nania tidak menyerah. Ia mulai aktif mengikuti akun-akun kuliner lokal, memberikan komentar positif di unggahan mereka, dan menggunakan tagar yang relevan dengan kota mereka. Ia juga membuat penawaran khusus. Promo perkenalan. Beli 2 porsi. Gratis ongkos kirim untuk 5 kilometer pertama. Pada sore hari ketiga, saat Nania hampir putus asa, ponselnya berbunyi. Bukan panggilan telepon, melainkan notifikasi pesan instan. "Selamat sore. Mau pesan cilok juara ibu bisa?" Nania dan Ibu Sari saling berpandangan. Mata mereka berbinar. Rasanya seperti memenangkan lotre. Nania dengan cepat mengetik balasan. Tangannya sedikit gemetar karena antusias. Pesanan itu datang dari seorang mahasiswi yang tinggal di sebuah rumah kos, sekitar 4 kilometer dari rumah mereka. Ia memesan 1 porsi cilok mozzarella dan 2 porsi cilok mercon. "Pesanan pertama kita, Bu," seru Nania. Mereka berdua bergegas ke dapur dengan semangat yang meluap-luap. Ibu Sari menyiapkan pesanan itu dengan sangat hati-hati, memastikan setiap butir cilok sempurna dan saus kacangnya memiliki kekentalan yang pas. Nania menempelkan stiker logo mereka di kotak kemasan dengan rapi. Semuanya terasa begitu sakral. Nania sendiri yang mengantarkan pesanan itu menggunakan motor matiknya. Ia menemukan alamatnya, menyerahkan pesanan kepada seorang gadis muda yang ramah, dan menerima lembaran uang pertamanya dari usaha baru mereka. Perasaannya campur aduk antara haru dan bangga. Malam itu, saat mereka sedang membereskan dapur, ponsel Nania kembali berbunyi. Kali ini sebuah notifikasi dari media sosial. Mahasiswi yang tadi memesan ternyata mengunggah sebuah foto di fitur cerita singkatnya. Foto kotak, cilok juara ibu, yang sudah terbuka, memperlihatkan keju mozzarella yang meleleh. Di foto itu tertulis sebuah kalimat singkat. "Nemuin cilok enak di ujung gang. Ciloknya beneran juara. Pedesnya nampol. Kejunya lumer parah. Wajib coba. Cilok juara ibu." Nania menunjukkan unggahan itu pada ibunya. Mereka membaca kalimat itu berulang kali. Sebuah ulasan sederhana dari satu orang pelanggan. Namun bagi mereka, itu adalah sebuah validasi. Sebuah penegasan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Malam itu, mereka tidur dengan senyum di bibir. Gerobak biru itu mungkin masih terparkir di halaman. Tetapi roda bisnis mereka yang sesungguhnya baru saja mulai berputar, didorong oleh kekuatan dunia maya. Ulasan dari pelanggan pertama itu ternyata menjadi pemicu yang mereka butuhkan. Beberapa teman dari mahasiswi tersebut melihat unggahannya dan menjadi penasaran. Esok harinya, 3 pesanan masuk. Minggu berikutnya, jumlah pesanan harian sudah mencapai 2 digit. Nama, cilok juara ibu, mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan anak muda dan para pekerja kantoran di sekitar lingkungan mereka. Unggahan di media sosial mereka mulai ramai dengan komentar dan pertanyaan. Dapur kecil di rumah Nania kini berubah menjadi pusat operasi yang sibuk. Setiap pagi, Nania akan membalas pesan-pesan pesanan yang masuk semalaman, sementara Ibu Sari mulai mempersiapkan adonan dalam jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya. Siang hari, Nania akan bekerja di kantornya, namun pikirannya terus tertuju pada bisnis di rumah. Sore hari,
Ia akan bergegas pulang untuk membantu ibunya menyelesaikan pesanan dan melakukan pengantaran. Rumah mereka yang tadinya tenang kini selalu dipenuhi aroma kuah kacang dan suara dering notifikasi ponsel. Ruang tamu mereka dipenuhi tumpukan kotak kemasan yang siap digunakan. Jadwal mereka menjadi sangat padat. Mereka bangun sebelum subuh dan baru bisa beristirahat jauh setelah tengah malam. Kelelahan fisik mulai terasa. Namun semangat mereka terus menyala-nyala, dipompa oleh setiap pesanan baru dan ulasan positif yang masuk. Titik balik yang sesungguhnya terjadi sekitar 3 bulan setelah mereka memulai. Suatu sore, sebuah pesanan dalam jumlah cukup besar masuk. Pemesannya tidak banyak bertanya, hanya menyebutkan alamat dan varian yang ia inginkan. Nania mengantarkannya ke sebuah rumah yang cukup besar di area perumahan elit. Ternyata, pemesannya adalah seorang narablog kuliner lokal yang cukup berpengaruh di kota mereka. Namanya Rian, seorang pria muda yang dikenal dengan ulasannya yang jujur dan fotonya yang estetis. Nania tidak menyadarinya saat itu. Ia hanya menyerahkan pesanan seperti biasa. Namun, 2 hari kemudian, akun media sosial, Cilok Juara Ibu, meledak. Rian ternyata mengunggah ulasan lengkap di blog dan akun media sosialnya. Ia memuji habis-habisan inovasi rasa, cilok mercon, dan cilok mozzarella. Ia juga menyoroti kebersihan kemasan dan rasa saus kacang otentik yang menurutnya adalah jiwa dari cilok tersebut. Fotonya yang profesional membuat cilok sederhana itu tampak seperti makanan dari restoran mahal. Pagi setelah ulasan itu diunggah, ponsel Nania berdering tanpa henti. Notifikasi pesan masuk datang bertubi-tubi seperti hujan deras. Pesanan datang dari seluruh penjuru kota, bahkan dari pinggiran kota yang Nania sendiri tidak tahu di mana letaknya. Dalam 1 jam, mereka menerima pesanan lebih banyak dari yang biasa mereka kerjakan dalam seminggu. "Bu, kita harus tutup pesanan sementara," seru Nania, kewalahan melihat daftar pesanan yang terus bertambah di layar ponselnya. Ibu Sari yang sedang mengaduk adonan di baskom terbesar yang mereka miliki hanya bisa tertegun. "Ada apa, Enduk?" "Blogger kuliner itu. Bu, dia mengulas cilok kita. Sekarang semua orang mau pesan." Mereka benar-benar kewalahan. Nania dengan berat hati harus membuat unggahan permintaan maaf, menyatakan bahwa mereka untuk sementara berhenti menerima pesanan karena kapasitas produksi yang tidak mencukupi. Ini adalah masalah yang bagus, tetapi tetap saja masalah. Malam itu, mereka duduk di tengah lautan kekacauan dapur mereka. Lelah namun juga diliputi euforia. "Kita tidak bisa terus begini, Bu," kata Nania sambil memijat pelipisnya. "Dapur kita tidak cukup. Tenaga kita juga. Kita butuh tempat yang lebih besar dan bantuan. Keputusan besar harus diambil." Nania menghabiskan waktu semalaman untuk membuat perhitungan. Ia membuka kembali buku catatannya. Kini bukan lagi berisi rencana, melainkan angka-angka nyata. Pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan bersih selama 3 bulan terakhir. Angkanya sangat menjanjikan. Dengan data itu, ia menyusun sebuah proposal bisnis sederhana. "Kita sewa ruko kecil, Bu," usul Nania keesokan paginya, menunjukkan perhitungannya pada Ibu Sari. "Kita beli peralatan yang lebih besar. Panci, kompor, semuanya. Dan kita rekrut tenaga kerja." Ibu Sari menatap angka-angka itu dengan cemas. Mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk sewa dan peralatan adalah sebuah lompatan besar yang menakutkan baginya. "Apa tidak terlalu berisiko, Enduk? Bagaimana kalau nanti sepi lagi?" "Tidak akan, Bu. Permintaannya nyata." Nania meyakinkan. "Ini adalah kesempatan. Kalau kita tidak ambil sekarang, kita akan kehilangan momentum. Nania sudah hitung, keuntungan kita bisa menutupi biaya operasional. Kita harus berani." Melihat keyakinan di mata putrinya dan bukti nyata yang tertulis di buku catatan, Ibu Sari akhirnya mengangguk setuju. Pencarian mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan sebuah ruko kecil yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Lokasinya cukup strategis.
Dengan sisa modal dan keuntungan yang mereka kumpulkan, mereka menyewa tempat itu dan membeli peralatan dapur bekas namun masih berkualitas baik. Langkah selanjutnya adalah merekrut karyawan. Nania tidak mencari jauh-jauh. Ia menawarkan pekerjaan kepada dua orang tetangganya, Ibu Wati dan Mbak Yuni, para ibu rumah tangga yang ia tahu membutuhkan penghasilan tambahan. Mereka sangat antusias menerima tawaran itu. Hari pertama operasi di sentra produksi cilok Juara Ibu terasa bersejarah. Tempat itu jauh lebih luas dari dapur rumah mereka. Ada area khusus untuk membuat adonan, area merebus, dan area pengemasan. Ibu Wati dan Mbak Yuni bekerja dengan cekatan di bawah arahan langsung dari Ibu Sari, yang kini perannya naik menjadi kepala produksi dan penjamin mutu. Nania fokus pada manajemen pesanan, media sosial, dan keuangan. Gerobak biru yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka kini diparkir secara permanen di depan ruko baru itu, bukan sebagai alat jualan, melainkan sebagai ikon, sebuah pengingat dari mana mereka berasal. Beberapa bulan berlalu, usaha mereka terus tumbuh dengan stabil. Mereka sudah terdaftar sebagai mitra di semua aplikasi ojek daring besar, membuat jangkauan mereka semakin luas. Nania bahkan sudah bisa menabung untuk membeli sebuah motor baru yang lebih layak untuk operasional. Suatu sore, Nania sedang sibuk membalas pesan pelanggan di depan laptopnya. Ibu Sari menghampirinya, membawakan secangkir teh hangat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di samping Nania, memandangi kesibukan di ruko kecil mereka. Ia melihat Ibu Wati dan Mbak Yuni tertawa sambil membentuk adonan, melihat tumpukan kotak pesanan yang siap dijemput oleh para pengemudi ojek daring. Ia menoleh pada putrinya, yang kini tampak begitu berbeda. Lebih percaya diri, lebih matang, dengan aura seorang pemimpin muda. Lalu ia menatap logo, Cilok Juara Ibu, yang terpampang besar di dinding. Siluet wanita berkerudung yang tersenyum. Senyum itu terasa seperti cerminan dirinya sendiri saat ini. Senyum bangga seorang ibu yang penderitaannya telah diubah oleh putrinya menjadi sebuah kemenangan. 3 tahun berlalu begitu cepat, meninggalkan jejak perubahan yang signifikan dalam kehidupan Nania dan Ibu Sari. Waktu telah mengubah kesedihan menjadi kekuatan, dan mengubah usaha rumahan sederhana menjadi sebuah perusahaan yang disegani di kota mereka. Nania Rosdiana kini bukan lagi seorang staf administrasi junior yang bekerja di balik meja kecil. Pagi itu, ia duduk di kepala meja sebuah ruang rapat yang modern dan minimalis, di kantor pusat PT Juara Boga Nusantara, perusahaan yang ia dirikan untuk menaungi merek Cilok Juara Ibu. Di hadapannya duduk seorang konsultan pemasaran digital dan manajer operasionalnya. Nania, yang kini berusia 27 tahun, memimpin rapat dengan kepercayaan diri yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Data penjualan kuartal terakhir menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 15% di semua cabang mal, kata Nania sambil menunjuk grafik di layar proyektor. Namun, pertumbuhan penjualan daring kita sedikit melambat. Saya ingin tim pemasaran fokus pada strategi baru untuk meningkatkan kembali keterlibatan pelanggan di platform digital. Mungkin kita bisa meluncurkan program loyalitas atau paket kolaborasi dengan jenama minuman lokal. Ia berbicara dengan lugas, menggunakan istilah-istilah bisnis yang dulu terasa asing baginya. Ia telah belajar banyak, tidak hanya dari pengalaman, tetapi juga dari berbagai kursus bisnis daring dan buku-buku yang ia lahap di sela-sela kesibukannya. Ia telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin yang visioner dan teliti. Kerajaan bisnis yang ia bangun bersama ibunya kini jauh melampaui imajinasi mereka yang paling liar. Ruko kecil yang dulu mereka sewa telah dibeli dan diperluas menjadi 2 lantai, berfungsi sebagai dapur pusat yang higienis dan kantor manajemen. Selain itu, 5 stan, Cilok Juara Ibu, beroperasi dengan sukses di Pujasera mal-mal paling ramai di kota. Setiap stan memiliki desain yang seragam, dengan logo ibu tersenyum yang ikonik dan para karyawan berseragam rapi yang melayani antrean pelanggan dengan ramah. Nania juga telah mengembangkan sistem agen penjual di beberapa kota tetangga. Para agen ini akan mengambil produk setengah jadi dari dapur pusat setiap pagi untuk dijual di wilayah mereka masing-masing,
memperluas jangkauan pasar, Cilok juara ibu, secara signifikan. Perubahan paling nyata terasa dalam kehidupan pribadi mereka. Gang sempit dan rumah kecil itu telah menjadi kenangan. Setahun yang lalu, Nania berhasil membeli sebuah rumah yang nyaman di kompleks perumahan yang asri dan tenang. Rumah dengan halaman kecil tempat Ibu Sari kini bisa menanam bunga-bunga kesukaannya. Mereka tidak lagi perlu khawatir soal biaya hidup atau tagihan bulanan. Nania bahkan telah membelikan ibunya sebuah mobil keluarga dan mempekerjakan seorang sopir, Pak Udin, agar ibunya bisa bepergian dengan nyaman. Ibu Sari sendiri telah menarik diri dari hiruk-pikuk operasional harian. Ia kini menikmati perannya sebagai ibu dari jenama tersebut. Ia adalah ikon, sang penjaga resep rahasia. Sesekali ia akan datang ke dapur pusat untuk melakukan pengecekan kualitas, memastikan rasa saus kacang yang menjadi jiwa dari produk mereka tidak pernah berubah sedikit pun. Melihat puluhan karyawan yang bergantung hidup dari usaha yang ia rintis dengan sebuah gerobak biru, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Tentu saja, kesuksesan Nania tidak luput dari perhatian. Beberapa kali profilnya diliput oleh media lokal sebagai salah satu pengusaha muda inspiratif. Ia tidak pernah menyebutkan secara rinci kisah di balik motivasinya. Ia hanya selalu mengatakan bahwa ia ingin membanggakan ibunya. Baginya, itu sudah cukup. Dalam kehidupan pribadinya, Nania juga telah membuka lembaran baru. Luka lama dari hubungannya dengan Bayu telah sepenuhnya sembuh. Hanya menyisakan bekas tipis sebagai pengingat akan pelajaran berharga. Beberapa bulan terakhir, ia sedang dekat dengan seorang pria bernama Rendra. Rendra adalah seorang arsitek yang ia kenal saat merenovasi ruko pusat mereka. Ia adalah pria yang tenang, matang, dan mandiri. Berbeda dengan Bayu yang selalu berusaha membuatnya terkesan dengan status perusahaannya, Rendra justru terkesan oleh Nania. Ia tidak pernah memuji kecantikan Nania, melainkan memuji kecerdasan dan ketangguhannya. "Saya mengagumi caramu membangun semua ini dari nol," kata Rendra suatu sore saat mereka minum kopi bersama. "Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah caramu menempatkan ibumu di posisi yang paling terhormat dalam bisnismu. Tidak semua orang bisa seperti itu." Di dekat Rendra, Nania merasa dihargai sebagai seorang individu, sebagai seorang pemikir, bukan hanya sebagai pasangan atau pajangan. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada upaya untuk saling mendominasi. Hubungan mereka tumbuh di atas fondasi saling menghargai, sesuatu yang dulu sangat ia dambakan. Ia belum siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, namun ia menikmati prosesnya. Ia merasa bahagia dan utuh. Malam itu, setelah pulang dari kantor, Nania menemukan ibunya sedang duduk di teras belakang rumah baru mereka, memandangi taman kecil yang mulai rimbun. Nania menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Mikirin apa, Bu?" tanya Nania lembut. Ibu Sari tersenyum. "Tidak ada. Cuma bersyukur. Dulu, ibu tidak pernah berani bermimpi bisa punya rumah seperti ini. Bisa duduk tenang tanpa harus khawatir besok bisa makan atau tidak." Ia menatap Nania dengan mata berkaca-kaca. "Semua ini berkat kamu, Enduk. Kamu telah memberikan ibu kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah ibu bayangkan." Nania meraih tangan ibunya. "Ini semua juga karena resep dan doa ibu. Kita melakukannya bersama-sama." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati semilir angin malam. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala. Nania tahu, ia telah berhasil mengubah air mata ibunya menjadi senyum kebahagiaan. Dan baginya, itulah kesuksesan yang paling sejati. Sabtu sore itu, suasana di Grand Metropolitan Mall, pusat perbelanjaan terbaru dan termewah di kota, sangat ramai. Tempat itu menjadi destinasi favorit kalangan menengah ke atas untuk menghabiskan akhir pekan. Di tengah keramaian itu, Nania berjalan berdampingan dengan Ibu Sari. Keduanya tampak elegan. Nania mengenakan blus sutra sederhana namun berpotongan modern, sementara Ibu Sari tampak anggun dalam balutan gamis desainer lokal berwarna pastel, sebuah hadiah dari Nania.
Tujuan mereka datang ke mall itu adalah untuk urusan bisnis. Manajemen mall telah menawarkan sebuah lokasi utama di area Gourmet Garden, mereka yang baru akan dibuka, sebuah area kuliner premium. Nania sedang mempertimbangkan untuk membuka gerai unggulan, Cilok Juara Ibu, di sana. Sebuah langkah besar yang akan semakin mengukuhkan status jenama mereka. Lokasinya sangat bagus. Nan. Tepat di dekat eskalator utama. Komentar Ibu Sari setelah mereka selesai meninjau lokasi yang masih kosong itu. Pengalamannya selama bertahun-tahun di industri ini telah mengasah naluri bisnisnya. Betul, Bu. Arus pengunjungnya pasti tinggi. Nania setuju. Tapi biaya sewanya juga sangat tinggi. Kita harus hitung baik-baik proyeksi penjualannya. Mereka berjalan menjauh dari lokasi tersebut, melanjutkan diskusi sambil sesekali melihat-lihat etalase toko-toko mewah di sepanjang koridor. Ibu Sari kini sudah sangat terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Tidak ada lagi rasa gugup atau rendah diri seperti dulu. Ia berjalan dengan dagu terangkat, bangga dengan pencapaian yang telah mereka raih bersama. Kita istirahat dulu, Bu. Minum kopi. Ajak Nania. Ia menunjuk sebuah kafe terkenal yang interiornya didominasi kayu dan kaca. Tampak nyaman dan berkelas. Mereka memilih meja di dekat jendela yang menghadap ke atrium utama mall. Sambil menunggu pesanan mereka datang, mereka kembali membicarakan rencana bisnis. Nania mengeluarkan tabletnya, menunjukkan beberapa data dan perhitungan kepada ibunya. Interaksi mereka tampak seperti dua orang mitra bisnis yang solid, sekaligus ibu dan anak yang penuh kasih. Saat itulah, ketika Nania sedang asyik menjelaskan sesuatu di layar tabletnya, ia secara tidak sengaja mengangkat pandangannya ke arah pintu masuk kafe. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama sepersekian detik. Dua sosok yang sangat ia kenal baru saja melangkah masuk. Bayu dan Ibu Laras. Waktu seolah membeku. 3 tahun lebih tidak bertemu. Namun Nania bisa mengenali mereka dengan sangat jelas. Ibu Laras masih sama. Setelan busananya masih sempurna. Tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan biaya sewa ruko pertama Nania tersampir di lengannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini tampak sedikit kusam. Ada gurat kelelahan di bawah matanya yang tidak bisa ditutupi oleh riasan tebal. Bayu berdiri di sampingnya. Tampak biasa saja. Perutnya sedikit membuncit. Dan kemeja yang ia kenakan terlihat sedikit ketat. Percikan percaya diri yang dulu selalu ada di matanya kini tampak redup. Digantikan oleh ekspresi datar yang terlihat lelah. Pandangan Nania bertemu dengan pandangan Bayu terlebih dahulu. Pria itu sedang melihat ke sekeliling kafe untuk mencari meja kosong ketika matanya terpaku pada Nania. Ekspresi wajah Bayu berubah dengan cepat. Awalnya keterkejutan murni, lalu pengenalan, yang dengan cepat diikuti oleh rasa kagum melihat penampilan Nania yang begitu berbeda. Dan terakhir, gelombang rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam tampak jelas di wajahnya. Ia membeku di tempat, seolah kakinya terpaku di lantai. Ibu Laras, yang merasa aneh karena putranya tiba-tiba berhenti, mengikuti arah pandang Bayu. Matanya menyipit sejenak, lalu terbelalak saat mengenali siapa yang sedang ditatap oleh putranya. Ia melihat Nania, lalu pandangannya beralih ke wanita elegan yang duduk di hadapan Nania. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa wanita itu adalah Sari, penjual cilok yang dulu ia hina-dina di rumahnya yang sempit. Ekspresi Ibu Laras adalah sebuah mahakarya keangkuhan yang terluka. Ada ketidakpercayaan yang begitu besar di sana, seolah ia melihat hantu. Bagaimana mungkin dua wanita ini bisa berada di kafe semahal ini, dengan penampilan seperti itu? Seketika, rasa jijik dan superioritasnya yang mendarah daging muncul kembali, bercampur dengan kebingungan. Untuk beberapa saat yang terasa sangat lama, mereka hanya saling tatap dari seberang ruangan. Hiruk-pikuk kafe seolah menjadi sunyi. Nania bisa merasakan tatapan tajam Ibu Laras yang seolah membedahnya, mencari-cari kelemahan. Ia juga bisa merasakan tatapan Bayu yang penuh dengan kerinduan dan penyesalan yang menyakitkan. Nania merasakan jantungnya berdebar kencang,
Sisa-sisa luka lama terasa sedikit perih. Namun, ia tidak lagi gadis muda yang mudah gentar. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Ia telah melewati badai yang jauh lebih besar dari ini. Dengan ketenangan yang ia latih selama bertahun-tahun, Nania memutuskan untuk mengakhiri perang tatapan itu. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan kemarahan. Ia hanya memberikan sebuah anggukan kepala yang sangat tipis ke arah mereka. Sebuah gestur pengakuan yang sopan, namun dingin dan menjaga jarak. Sebuah isyarat bahwa ia melihat mereka, tetapi mereka tidak lagi signifikan dalam dunianya. Segera setelah itu, Nania memutus kontak mata sepenuhnya. Ia kembali memusatkan seluruh perhatiannya pada ibunya, yang sedari tadi menyadari perubahan atmosfer dan menatapnya dengan cemas. Tidak apa-apa, Bu. Bisik Nania sambil tersenyum menenangkan. Ayo kita lanjutkan. Jadi, soal target penjualan tadi. Tindakan Nania yang dengan sengaja mengabaikan mereka setelah memberi pengakuan singkat itu adalah sebuah pukulan telak yang tak bersuara. Ia tidak melarikan diri, tidak juga memulai konfrontasi. Ia hanya menunjukkan bahwa mereka tidak lagi penting. Di dekat pintu masuk, Bayu dan Ibu Laras masih berdiri terpaku, dipaksa untuk membuat keputusan, pergi dengan menanggung malu, atau berjalan melewati Nania untuk mencari meja, sebuah parade kekalahan yang memalukan. Panggung untuk konfrontasi yang tak terhindarkan telah siap. Kehadiran Nania dan ibunya yang seolah mengabaikan mereka adalah sebuah tamparan tak terlihat bagi Ibu Laras. Egonya yang setinggi gunung tidak bisa menerima pemandangan ini. Ia tidak bisa memproses bagaimana seorang anak penjual cilok dan ibunya bisa duduk dengan begitu tenang di kafe mahal, sementara ia dan putranya berdiri canggung di dekat pintu seperti orang tersesat. Baginya, ini adalah sebuah anomali. Sebuah kesalahan dalam tatanan alam semesta yang harus ia koreksi. Rasa malunya dengan cepat berubah menjadi amarah yang terselubung. Ayo, Bayu, kita sapa mereka, desis Ibu Laras, menarik lengan putranya. Tidak usah, Bu, kita cari tempat lain saja, tolak Bayu dengan suara pelan. Wajahnya memerah karena menahan malu yang luar biasa. Ia hanya ingin menghilang. Tidak bisa. Ibu tidak mau dianggap pengecut, tandas Ibu Laras. Tanpa menunggu persetujuan Bayu, ia melangkah dengan dagu terangkat menuju meja Nania. Setiap langkahnya terasa berat, diiringi oleh tatapan beberapa pengunjung lain yang menyadari ketegangan di antara mereka. Bayu tak punya pilihan lain, mengikuti di belakang ibunya seperti seorang pesakitan yang digiring menuju tiang gantungan. Nania melihat mereka mendekat. Jantungnya berdebar, tetapi kepalanya tetap dingin. Ia meletakkan tabletnya, mempersiapkan diri. Ibu Sari di sampingnya tampak tegang. Tangannya mencengkeram tasnya dengan erat. Nania mengulurkan tangan di bawah meja dan menepuk punggung tangan ibunya dengan lembut. Sebuah isyarat untuk tetap tenang. Ibu Laras tiba di sisi meja mereka, memaksakan seulas senyum yang tampak lebih seperti seringai. Nania. Ya? Apa kabar? Lama sekali kita tidak bertemu. Sapanya, suaranya dibuat semanis mungkin, namun gagal menyembunyikan nada sarkasme. Makin sukses saja kelihatannya sekarang. Baik, Tante Laras. Seperti yang Tante lihat. Jawab Nania dengan tenang dan sopan. Ia melirik sekilas ke arah Bayu yang hanya bisa menunduk, tidak berani menatapnya. Dan Bu Sari juga. Apa kabar? Sehat? Lanjut Ibu Laras. Matanya menatap Ibu Sari dari atas ke bawah, seolah menilai gamis yang dikenakannya. Alhamdulillah, baik, Bu Laras. Jawab Ibu Sari singkat, suaranya sedikit bergetar. Namun ia berhasil menahan dirinya untuk tidak terlihat gentar. Basa-basi itu terasa begitu menyiksa. Ibu Laras merasa belum berhasil mendapatkan kembali kendali atas situasi. Didorong oleh kedengkian yang tak tertahankan, ia memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkasnya, sebuah pengingat akan asal-usul mereka. Wah, senang ya lihat kalian bisa santai-santai di tempat mahal begini, katanya, volume suaranya sedikit ia keraskan agar terdengar oleh meja sekitar. Apa kabar usahanya?
Masih bantu ibu jualan cilok? Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan nada meremehkan yang begitu kentara, adalah gema dari hinaan yang pernah menghancurkan hati mereka 3 tahun lalu. Itu adalah sebuah upaya untuk meruntuhkan citra elegan Nania dan ibunya, untuk menyeret mereka kembali ke citra perempuan kumuh dari gang sempit. Bayu memejamkan matanya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Ibu Sari menahan napas. Namun, Nania tidak goyah. Ia tidak marah. Ia justru tersenyum. Senyumnya tenang, sabar, dan sedikit mengandung iba. Ia mengambil cangkir kopinya, menyesapnya perlahan, lalu meletakkannya kembali ke atas piring kecil dengan gerakan yang anggun. Semua mata tertuju padanya. Alhamdulillah masih, Tante. Jawab Nania dengan suara yang jernih dan terdengar jelas. Justru karena usaha cilok itu, kami bisa ada di sini hari ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Lalu, ia melanjutkan dengan nada yang sama santainya. Cuma sekarang, gerobaknya sudah jauh lebih banyak. Ada di setiap mal besar di kota ini. Ia membuat gerakan samar dengan tangannya ke arah atrium mal. Di mal ini juga, kami akan segera buka gerai unggulan kami di area Gourmet Garden. Wajah Ibu Laras menegang. Informasi itu seperti sebuah pukulan tak terlihat yang membuatnya sedikit limbung. Anak penjual cilok itu kini menjadi penyewa di mal termewah di kota? Itu tidak mungkin. Sebelum Ibu Laras sempat memproses keterkejutannya, Nania melanjutkan serangannya yang paling mematikan. Ia mengubah senyumnya menjadi lebih profesional, seolah sedang berbicara dengan rekan bisnis. Kebetulan, perusahaan kami, PT Juara Boga Nusantara, sedang mencari seorang manajer area baru untuk mengawasi operasional semua cabang. Posisi yang cukup menantang, tentu saja. Tanggung jawabnya besar, tapi paket kompensasinya juga sangat kompetitif. Saya jamin di atas rata-rata manajer di perusahaan lain. Nania sengaja berhenti lagi. Kali ini tatapannya beralih dari Ibu Laras ke Bayu, yang kini mengangkat wajahnya dengan ekspresi tak percaya. Melihat pengalaman Bayu di bidang pemasaran, sepertinya kualifikasinya sangat cocok. Kami selalu mencari talenta berpengalaman. Suara Nania terdengar tulus, yang justru membuatnya semakin menusuk. Barangkali Bayu berminat untuk mencoba? Nanti bisa kirimkan saja surat lamarannya ke kantor pusat kami. Alamat lengkap dan detail posisinya ada di situs resmi, Cilok Juara Ibu. Silakan dicari saja di internet. Keheningan total. Tawaran pekerjaan itu adalah sebuah mahakarya penghinaan yang dibalut dalam kesopanan bisnis. Dalam satu rangkaian kalimat, Nania tidak hanya memamerkan kesuksesannya yang luar biasa, tetapi juga secara telak menunjukkan posisi Bayu yang berada jauh di bawahnya. Ia membalikan keadaan 180 derajat. Dulu ia dihina karena status ibunya. Kini ia, dengan statusnya sebagai pemilik perusahaan, menawarkan pekerjaan kepada anak dari orang yang menghinanya. Warna telah sepenuhnya terkuras dari wajah Ibu Laras. Riasan mahalnya tidak mampu menutupi rona pucat pasi karena malu dan marah yang tak terhingga. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Ia telah kalah telak. Bayu berdiri membeku. Wajahnya merah padam. Rasa malu yang ia rasakan begitu besar, seolah seluruh isi kafe sedang menertawakannya dalam diam. Ia tidak bisa menatap Nania, juga tidak bisa menatap ibunya. Ia hanya ingin lari. Nania menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Senyum profesionalnya masih terpasang. Lalu, dengan sebuah gerakan yang menandakan akhir dari audiensi, ia meraih kembali tabletnya dan memutar tubuhnya sedikit untuk lebih fokus pada ibunya. Maaf ya, Bu, tadi kita terganggu. Jadi, soal proyeksi keuntungan di kuartal ketiga. Sikapnya yang langsung kembali ke urusan bisnis adalah penolakan terakhir. Sebuah pernyataan tanpa kata bahwa mereka berdua sudah tidak lagi relevan. Drama telah usai. Ibu Laras dan Bayu ditinggalkan begitu saja, berdiri di tengah kafe, menjadi pusat perhatian yang tidak mereka inginkan. Mereka telah datang untuk menghina,
tetapi pulang dengan membawa serpihan harga diri yang hancur berkeping-keping. Ibu Laras tidak mengatakan apa-apa. Dengan gerakan kaku, ia berbalik dan berjalan cepat keluar dari kafe. Langkahnya yang biasanya angkuh kini terlihat seperti orang yang melarikan diri. Bayu mengikutinya dalam diam. Kepalanya terus menunduk, menghindari tatapan mata dari pengunjung lain. Perjalanan dari kafe menuju tempat parkir mobil terasa seperti perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidupnya. Di dalam mobil, keheningan yang berat menyelimuti mereka. Ibu Laras memegang kemudi dengan tangan gemetar. Napasnya tersengal menahan amarah dan malu. Bayu hanya menatap kosong keluar jendela. "Semua ini karena kamu," bentak Ibu Laras tiba-tiba, memecah keheningan. "Kalau saja dulu kamu tegas. Kalau saja kamu tidak selemah itu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu tidak diam saja menerima omelan ibunya. Rasa malu yang mencapai puncaknya berubah menjadi kemarahan. "Karena aku? Ini semua karena ibu," balasnya dengan suara keras, mengejutkan ibunya. "Ini semua karena kesombongan ibu. Karena ibu tidak pernah bisa menghargai orang lain. Ibu menghina mereka, merendahkan mereka di rumah mereka sendiri. Sekarang lihat hasilnya. Puas ibu sekarang?" Itu adalah ledakan pertama dari gunung berapi penyesalan dan frustrasi yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Hubungan ibu dan anak yang selama ini terlihat solid di permukaan, kini retak dan hancur, memperlihatkan fondasi rapuh yang dibangun di atas keangkuhan dan kepatuhan buta. Sementara itu, kembali di kafe, setelah Nania dan Ibu Sari melihat kedua sosok itu menghilang dari pandangan, Ibu Sari mengembuskan napas panjang yang sedari tadi ia tahan. Tangannya masih sedikit gemetar. "Nania," bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Nania meraih tangan ibunya dan menggenggamnya dengan erat. "Sudah selesai, Bu," katanya lembut. "Semuanya sudah benar-benar selesai. Tidak akan ada lagi yang bisa merendahkan ibu." Mereka tidak merasakan kebahagiaan dari kemenangan itu. Yang mereka rasakan adalah kelegaan. Sebuah perasaan damai karena sebuah babak kelam dalam hidup mereka telah resmi ditutup dengan cara yang paling tuntas. Mereka melanjutkan diskusi bisnis mereka dengan hati yang lebih ringan, seolah sebuah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan terus berjalan, menempatkan setiap orang pada takdir yang telah mereka bentuk sendiri. Bayu hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Hubungannya dengan ibunya menjadi dingin dan penuh jarak. Karirnya di perusahaan tidak menunjukkan kemajuan berarti. Kisah tentang pertemuan di mal itu, entah bagaimana, menyebar di kalangan sosial mereka, menjadi sebuah legenda urban tentang karma. Beberapa kali ia mencoba mendekati wanita lain, namun reputasi ibunya yang sombong dan kisah sukses Nania yang fenomenal selalu menjadi penghalang. Ia menjadi pria yang kesepian, dihantui oleh pertanyaan, bagaimana jika? Pertanyaan tentang apa yang mungkin terjadi jika dulu ia memiliki sedikit saja keberanian untuk membela wanita yang ia cintai. Di sisi lain, dunia Nania terus berkembang. Malam itu, ia menceritakan kejadian di mal kepada Ren.